Ya, seperti tadi tentunya memang sudah sangat banyak kemajuan, maksud saya. Sudah sangat banyak yang sudah dilakukan di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa ini. Mungkin sebelum kita berikan kepada semua pertanyaan, kepada semua Bapak Ibu, pertanyaan atau tanggapan, pertanyaan saya mungkin untuk kita, tapi mungkin kepada Maria Mediatrix ya Pak. Kalau pengalaman Pak Christian, Pak Ari, Pak Damar, dengan untuk ketika menyusun ini, melengkapi datanya ya, mengisi ya, karena kita sudah diberikan apa sistematikanya sudah diberikan kepada kita ya. Untuk mengisinya sejauh yang para Bapak dan Ibu alami, adakah kesulitan? Mungkin maksud saya bukan kesulitan karena soal waktu ya, tetapi yang merasa belum tahu mengisinya, apa yang harus kita isi di sini, begitu. Mungkin kalau ada seperti itu kan bisa kita diskusikan bersama. Seperti tadi saya katakan, mungkin di bagian ini, sekolah ini udah hebat sekali, sudah pas, sudah sempurna, seperti itu sudah bagus lah. Tapi di bagian ini, sekolah yang satu yang lebih hebat misalnya. Itu maksudnya, supaya kita bisa saling membantu di sini gitu. Mengerti yang saya tanyakan Pak Christian kan? Ya, Ustaz. Iya. Ya, di sini selama proses pembahasan terkait dengan hal ini yang paling sulit tadi untuk menggali kompetensi inti yang harus dibuat nilai-nilai yang diambil dari nilai-nilai inti yayasan sendiri, Suster. Karena kita memang awalnya masih ini menjadi hal yang baru. Jadi baru dirumuskan untuk mencapai kompetensi dasar yang dijadikan panduan dalam pembelajaran, baik itu nanti dari 3 aspek ya, pengetahuan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, itu yang menjadi kesulitan. Apalagi nanti kalau dibagi ke dalam kelas 7, 8, dan 9. Nah, itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau dari tim saya juga seperti itu, Sir. Kalau mungkin referensi-referensi kan mungkin bisa dicari dalam internet atau buku-buku referensi. Tapi kalau yang proses yang menjadi lama itu adalah penggalian nilai-nilai itu dan dimasukkan ke dalam KD-KD itu yang nanti dijadikan acuan untuk guru-guru tiap mapel untuk dilaksanakan. Nah itu. Itu dari saya itu, Suster. Iya, iya. Oke Pak Kris, terima kasih. Adakah yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan Pak Christian? Saya bukan dari guru bidang studi, Bapak Ibu. Saya bukan guru bidang studi, saya guru BK saya. Jadi saya nggak menyusun RPP, ya kan? Jadi maksud saya para bapak dan ibu yang di sini pasti bisa punya kompetensi lebih hebat dalam hal itu daripada saya. Mungkin bisa kita saling menguatkan, saling menolong dalam hal ini ya. Tapi yang jelas kan Pak Kris, tahu bagaimana harus, hanya mungkin soal waktu ya. Hanya mungkin soal waktu ya, artinya mengerti sebenarnya apa yang harus dibuat, bagaimana harus membuat ini, hanya bahwa sekarang waktu kita sangat, bagaimana deh, waktunya terbatas, sementara pekerjaan yang harus kita kerjakan itu banyak, dan membutuhkan apa ya, untuk tugas kita yang sekarang, merancang desain kurikulum itu kita perlu waktu untuk diam, merenung, memikirkan dengan baik apa yang harus kita buat, karena ini adalah sesuatu yang baru. Selama ini kita mengajar, kita menggunakan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang kita harus mendesainnya dengan berdasarkan potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan atau kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah kita. Sekarang kita membuat dokumennya itu. Dulu barangkali kita ada ekstra sesuai dengan spiritualitas seperti ini ada, tapi nggak kita buat dokumennya secara resmi. Karena untuk membuat dokumen itu kan kita perlu duduk lama, diam, merenung, merefleksi, sehingga kita punya jangkauan ke depan, visinya ke depan seperti itu. Dan itulah mungkin yang membuat kita di situ lebih kesulitannya ya Pak ya, di situ ya kesulitan kita, hambatan yang kita alami, bukan karena kita tidak mengerti
apa yang akan kita buat. Begitu ya Pak? Nah, maksud saya tadi, sekiranya ada karena tidak mengerti apa yang harus dibuat. Saya hanya pikir mungkin nanti pada akhir ketika semua kelompok sudah selesai, barangkali kita mencoba mengambil satu sekolah, mencoba mungkin kita bersama-sama merumuskan apa KD-nya atau apa KI-nya dari situ. Dengan demikian, ketika kita mencoba, kita menjadi tahu membuatnya nanti di kurikulum kita sendiri masing apa yang kita punya begitu. Itu tadi yang saya pikirkan. Sekiranya kita memang membutuhkan bantuan orang lain untuk mencoba merumuskan beberapa KD atau KI. Itu yang tadi mau saya tawarkan. Tetapi kalau toh memang tahu, mengerti bagaimana caranya, apa yang harus saya buat, ya mungkin tidak terlalu penting itu tawaran itu gitu. Begitu Pak Kris. Oke, apakah ada barangkali tanggapan kepada kelompok Bapak dari Maria Mediatrix, Bapak-bapak kelompok Maria Mediatrix? Tidak ada, no comment. Seperti Pak Damar, bagaimana Pak? Ini guru muda, kelihatannya masih sangat muda ya Pak ya. Yang bersemangat. Kok hilang Pak Damar? Oh. Malu. Damar. Gimana? Bagaimana Pak Damar? Memang kami juga merasa apa ya, belum cukup. Agak kurang jelas suaranya Pak, agak kurang jelas. Banyak orang di situ Pak? Iya, Suster. Ini kan sampai pas. Suster. Oh, oke Pak, oke. Jadi kami juga merasa banyak sekali yang harus disusulkan, Suster. Jadi memang benar masalah waktu itu memang kendala utama. Tapi untuk yang Suster katakan tadi, apa yang harus kita lakukan, itu kan sebenarnya sudah jelas. Sudah jelas dalam dokumen naskah akademik itu kan ada urut-urutannya. Bagaimana nanti instruksional desainnya itu sudah kami tangkap. Tinggal kami mencari dan mengumpulkan bahan-bahan itu. Dan saya yakin juga memang ya ini tantangan untuk selesai tanggal 19 ya, Suster ya. Kita ditarget tanggal 19 ya. Jadi dari kami ya hanya bisa berproses, pokoknya ada proses. Sebelum pertemuan selanjutnya kami targetnya harus ada proses. Meskipun di tengah kesibukan. Jadi artinya memang kita percaya bekal apa yang harus kita buat udah tahu kita, sudah ada di sini konsepnya, hanya perlu waktu untuk duduk tenang lalu supaya bisa merumuskannya dengan cara yang baik, ya kan Bapak Ibu, seperti itu saya pikir. Pak Ari masih ada komentar Pak Ari? Baik Suster, sedikit saja. Jadi ya memang seperti yang disampaikan Pak Kris pada tadi ya, kesulitannya ada pada bagaimana penggalian inti nilai, itu lebih ke situ. Kalau yang lain-lain itu ya mungkin kita bisa cari dari banyak literatur ya, banyak literatur, yang penting mau baca pasti banyak solusi. Ya. Tapi yang menjadi ciri khas itu yang kemudian membuat kita memang butuh waktu, tidak hanya 1 minggu 2 minggu. Kalau pengalaman kemarin Pak Eri, Mas Hendi itu di karantina di Wisma Shalom 35 hari itu ya. Nah itu butuh permenungan, dan yang lain-lain. Nah, kalau ini memang ditarget memang ya nanti jadinya seadanya. Yang jadinya seadanya memang, kalau memang mau yang betul-betul berkualitas memang agak sulit. Begitu. Tapi ya memang harus kita usahakan, itu yang pasti itu.
Ya, ini mohon dukungan aja, mungkin apakah nanti waktunya bagaimana diatur supaya ada lebih banyak waktu kita bisa berdiskusi begitu, Suster. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari. Ya itulah mungkin waktu yang harus kita waktu untuk bisa duduk tenang, untuk bisa berpikir tenang sehingga kita bisa merumuskannya dengan baik. Itu saya pikir yang penting untuk kita sekarang. Sekarang kita udah masuk di pas penilaian akhir semester. Semakin sibuk lagi kita mungkin 2 minggu ini, 1 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu ya Pak. Ya, ditambah satu lagi ada acara PKKS. Apa penilaian itu, kinerja kepala sekolah itu juga melibatkan semua guru juga gitu. Iya, itu betul juga itu, melibatkan semua guru juga, itu juga ini bulan Desember ini kelihatannya itu jadwalnya seperti itu. Sama Pak, sama. Oke, saya mau tanya dulu, di Maria Mediatrix apakah ada mata pelajaran masuk kelas itu ke Marsudirian, Pak? Ke Marsudirian ada, kami 1 jam 1 minggu. 1 jam 1 minggu, yaitu lebih ke memang pelajaran khas Marsudirian ya, kami memang diwajibkan untuk menyelenggarakan itu. Penanaman nilai-nilai untuk anak. Itu. Jadi sudah nilai-nilai yang sudah digali di sini itu Pak ya? Ya, sebagian, tapi yang kaitannya dengan budaya itu kan kami yang sama sekali belum pernah memang menggali budaya yang khas. Tapi kalau nilai-nilai Fransiskus, Ibu Maria Diamond itu saya pikir itu sudah banyak dikenal anak-anak dan Bapak Ibu guru. Tetapi yang kaitannya dengan budaya, bagaimana kemudian menggabungkan antara spiritualitas Marsudiri ini dengan budaya khas Semarang, itu yang kemudian memang godak-gadok, itu yang kemudian agak panjang begitu, agak lama begitu, Suster. Ya, saya pikir masih sangat jarang sekolah yang menggali budaya apa ya Pak ya. Saya pikir masih jarang. Kami sendiri pun begitu, baru inilah sama seperti sekolah Bapak. Baru kali ini kami mau mencoba mendalami Dalihan Natulu kalau mau di sekolah, nilai-nilainya diterapkan di sekolah. Dan saya pikir banyak sekolah jangankan menerapkannya, yang bingung dengan budayanya sendiri pun masih banyak. Bahkan ada yang sudah lupa, tak tahu lagi dia mana budaya daerah di situ. Oke, para Bapak dan Ibu, kita bisa saling menguatkan satu sama lain karena kita mengalami hal yang sama. Pak Agus, Pak Joko dari SMP mana Pak? Dari SMP Maria Goretti, Sister. Oh iya, baru kali ini muncul ya Pak? Iya. Mohon izin, Sister ya. Bagaimana Bu? Ya, mohon izin Pak Joko masuk karena supaya mendengar, supaya banyak yang nggak apa-apa Bu, dengan senang hati kita masuk. Semakin banyak yang tahu kan, supaya mengerti apa yang harus dibuat kan. Oke, kita lanjut dulu kepada Maria Goretti. Dipersilahkan. Ibu Retno, siapa yang akan presentasi? Baik, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang semuanya. Salam sehat. Ya, seperti yang disampaikan Suster tadi, kami juga berdarah-darah, Suster. Bahkan mungkin ya agak meleset-meleset tuh gitu ya, Suster ya. Ya, Bu, ya. Terus kami juga sudah sempat untuk menyampaikan ke Bapak Ibu guru, istilahnya sosialisasi dini begitu ya, Suster, agar penggalian kami itu bisa dalam, ya, karena tidak hanya kurikulum atau tim pengembang sekolah saja. Jadi baru kemarin, Suster, kami sosialisasikan seperti ini, dan sungguh luar biasa. Memang ada beberapa masukan-masukan yang perlu kami kembangkan lagi. Begitu, Suster, Bapak Ibu, dan ini nanti yang akan presentasi Bu Lili. Monggo Bu Lili, dipersilahkan. Oke. Terima kasih, Bu Retno. Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu semuanya.
berkah dalam. Selamat siang, Bu. Ya. Berkah dalam. Suster, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa mungkin ada hal yang meleset ya dari kami, bahwa untuk dokumen kurikulum ini kami belum secara runtut seperti yang dicontohkan oleh Pak Heri. Jadi kami baru memasukkan apa-apa yang naskah dokumen yang kemarin kami buat, kami masukkan di item-item yang ada di dalam dokumen kurikulum dinas. Ya, tetapi tidak jauh berbeda, hanya saja nanti setelah ini kami akan sesuaikan dengan apa yang disampaikan Pak Heri, seperti yang sudah ditampilkan teman-teman dari PAK dan Maria Mediatrik. Ya, saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman Maria Mediatrik yang sudah begitu runtut untuk membuat dokumen kurikulumnya. Oke. Suster, Bapak Ibu, untuk SMP Maria Goretti, dokumen kurikulum yang kami buat, ya kami beri judul Unggul Deus Providebit. Ini kami mengambil semboyan dari Ibu Magdalena Demen, bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menyelenggarakan. Maka naskah akademik ini jadi itu juga karena Tuhan yang menyelenggarakan. Nih, saya langsung saja, Suster, Bapak Ibu, bahwa untuk di bagian awal, kalau di Pak Heri itu adalah landasan teori, landasan kurikulum, ada spiritualitas dan sebagainya. Di tempat kami pun juga ada, hanya saja di bagian awal kami menunjukkan rasionalitas terlebih dahulu. Baru kemudian kami memasukkan latar belakang dari penyusunan dokumen ini, kemudian latar belakang dari sejarah Mas Sujirini, kemudian latar belakang dari SMP Maria Goretti itu sendiri. Ini saya tidak perlu jelaskan karena di naskah akademik sudah kami sampaikan. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke dasar hukum. Ya, dasar hukum apa saja itu juga kemarin di naskah akademik juga ada, maka kami mengkopikan di sini. Ya, kemudian, nah ini yang acuan dari dinas itu belum kami buang, karena yaitu tadi pemikiran kami apakah dokumen ini harus berpatokan pada ini yang POP ataukah yang dari dinas ini tetap harus ada. Kemudian setelah dari acuan itu kita masukkan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, yang ada di Maria Goretti bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu berpusat pada potensi anak, kemudian belajar sepanjang hayat dan menyeluruh. Kemudian masuk ke prinsip pembelajaran. Nah, ini ada 5. Ini juga sudah saya disampaikan pada naskah akademik. Ini di bagian bab 1, Bapak Ibu, Suster. Baru di bagian kedua, di bab 2, di tempat kami itu landasan teori. Ya, ini yang meleset tadi. Kalau di Mas Pak Heri, dari landasan itu ada di bab 1. Nah, landasan teorinya itu juga ada dari tokoh-tokoh filosofi. Kami mengambil dari Maria Goretti, ya, pelindung sekolah kami, kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Triakara, Bapak Fransiskus, dan Ibu Magdalena Demen. Kemudian landasan psikologi, kemudian landasan yang lain ada landasan
sosial budaya. Nah, ini sosial budaya, pada landasan ini kami menampilkan ketujuhnya. Ada bahasa, ada pengetahuan, ada masyarakatan, teknologi, mata pencarian, dan religi serta kesenian. Tetapi secara khusus nanti yang diambil dari Maria Goretti tidak 7 tapi 3. Kemudian ada landasan IPTEK. Terus setelah itu bab ketiga kami memasukkan judul visi misi tujuan dan moto satuan pendidikan. Kami membicarakan visi di sini. Nah, ini kalau di Pak Heri itu ada di bab 2. Ya. Visi kami yaitu membentuk pribadi yang beriman pada Tuhan, cerdas, mencintai sesama, dan alam ciptaan. Dan ini masuk dalam nilai-nilai pemasuk diri ini yang nanti menjadi core value di SMP Maria Goretti. Nah, visi misinya apa? Itu misi di tempat kami ada 8. Ini tidak juga kami bacakan, ini sudah di naskah akademik, kami tinggal copy paste saja. Kemudian moto, ini moto yang kami temukan, karena kami dari 7 unsur budaya Kunchoro-ningrat itu kami mengambil unsur budaya Jawa, maka kami menemukan moto ini, jogo lakumu, amrih becik uripmu, yang menjaga tingkah laku supaya hidupnya baik. Kemudian bab 4 itu yang seharusnya tujuan pendidikan itu belum kami temukan, belum kami cari, karena tadi di sini kami mau menampilkan core value atau budaya yang Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus. Gak kedengaran suaranya, Bu. Masalah lagi kelihatannya. Ya, bermasalah lagi kelihatan jaringan di tempatnya Bu Lili. Halo? Maaf lagi. Ya. Jaringannya bermasalah lagi. Saya pindah ruang. Ya, ya. Bukan. Sampai mohon maaf ya, Suster ya. Ya, Bu, bagaimana, apa boleh buat, ini di luar kendali kita kan? Oke. Sebentar ya, Suster, saya Iya, iya, Bu. Kami akan, ya tidak apa-apa, kami akan tunggu, Bu, bagaimana, apa boleh buat lah. Sesuatu yang ada di luar kendali kita. Yang
Yang itu sudah Bu? Ini sudah keluar. Oh, itu punya jenengan tadi. Sudah. Ini masih punya jenengan ini Ya. tadi. Ya, baik Suster. Oke Bu, silakan dilanjutkan Bu. Ini tadi sampai core value bahwa kesepakatan dari yayasan bahwa ada nilai keutamaan, yaitu beriman pada Tuhan, kemudian mencintai sesama, kemudian mencintai alam. Ya. Nah, dalam core value itu ada nilai keutamaan-keutamaan yang kami kembangkan, yang menjadi indikator, yang nantinya nilai-nilai itu akan ditanamkan di dalam pribadi anak-anak. Selain itu, seperti yang kemarin diarahkan oleh Pak Heri, bahwa berupa kolom-kolom tadi, ya. Kolom-kolom tadi, ini saya belum bisa menggeser slide-nya. Iya. Oh, ya. Di kolom-kolom itu tadi disebutkan ada nilai keutamaan, ada pemuda Pancasila. Kami sudah memasukkan unsur-unsur itu yang nanti ini dikembangkan di dalam pembelajaran. Aspek yang dikembangkan, indikatornya apa, itu sudah kami tuliskan ini yang menjadi struktur keteladanannya nanti, menjadi struktur keteladanan. Nah, Pak Agus bisa menurunkan, diturunkan Pak, ya, diturunkan aja Pak. Masalahnya bukan dari saya sendiri. Sebentar, Suster, saya pindah lagi ya. Oke, Bu. Nilai keutamaan semak dan berdasarkan benar. Maaf Suster itu. Ya, oke Bu ya. Mungkin di ruangnya Bu Lili itu. Oh. Saya mau melanjutkan juga tidak bisa karena share screen-nya juga dari sana. Iya. Share screen-nya macet di sana, Suster. Jadi mohon maaf. Ya, ini jadi saya hanya suara saja ini, Suster. Enggak apa-apa. Baru ya. Jadi dibuat kolom-kolom tadi seperti yang diarahkan Pak Heri dan yang seperti yang dibuat teman-teman tadi tentang nilai-nilai core value yang ada 4 nilai keutamaan, kami jabarkan dalam aspek-aspek yang nanti ditanamkan. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa SMP Maria Goretti akan mendalami dari 7 unsur budaya Kuncoro Ningrat itu, yaitu bahasa, religi, dan kesenian. Kenapa? Ya, ini karena bahasa yang kami akan kembangkan itu bahasa Jawa. Sepertinya saat ini tidak diminati, tetapi bahasa Jawa ini ternyata di luar itu sangat dihormati beberapa negara dalam hal ini. Maka kami pun karena kita berada di lingkungan Jawa Tengah, kita coba mengajak anak-anak untuk ini nguri-nguri budaya Jawa. Maka ada namanya pembagian hari di mana kami juga membiasakan bahasa Inggris, membiasakan bahasa Jawa, dan membiasakan bahasa ibu yang benar. Nah, itu program dari kami. Kemudian religi, karena kita sekolah berbasis Katolik, Kristiani, maka kita juga mengutamakan hal ini pada anak-anak, menanamkan nilai-nilai Kristiani lewat kegiatan-kegiatan iman seperti misa, baca kitab suci, doa harian, rekoleksi, renungan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, unsur budaya yang ketiga kami kembangkan adalah kesenian. Di tempat kami itu sejak tahun ajaran baru itu setiap mau memulai pelajaran itu kita mengajak anak untuk main musik. Ya, ini kan tujuannya untuk membangun semangat anak-anak, karena musik itu bagi mereka itu menyenangkan.
nyanyi atau main musik itu menyenangkan. Maka untuk memotivasi mereka, kami guru-guru itu belajar untuk main musik. Yang saat ini kami tekuni adalah gitar. Saat ini ada 6 guru yang mendampingi anak-anak. Semoga nanti guru-guru yang lain juga akan menjadi bisa, karena ya ini tadi yang akan kita kembangkan dalam hal kesenian. Kemudian di pengembangan kurikulum, itu ada model pembelajaran yang akan kami pakai, yaitu project-based learning dengan game. Ya, di sini bukan bermain game, tetapi bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, tetapi juga bermain dan belajar. Nah, itu yang akan dipakai dalam pembelajaran di Maria Goretti. Ya. Sepertinya saya sampai di situ dulu, Suster, untuk dokumen kurikulum yang kami susun baru sampai di situ. Kalau proyek itu kemarin kami sudah memberikan contoh, ada Tugu Muda, kemudian Lawang Sewu, kemudian Museum Mandala Bakti. Itu dalam 1 semester anak-anak diminta untuk mengerjakan proyek ini. Ini mapel-mapel berkolaborasi untuk membuat sebuah penelitian atau yang berkaitan dengan materi dari setiap mapel. Ya, nanti di semester 2 kita akan membuat proyek lagi. Ini yang disoroti ada unsur budayanya, seperti Semarang itu ada warak ngendok, ada dogderan dan sebagainya. Ya, jadi setiap semester ada proyek yang harus dibuat anak-anak. Demikian, Suster, untuk SMP Maria Goretti presentasinya baru sampai di situ. Nah, mungkin Bu Retno mau menambahkan dalam hal ini? Ya, menambahkan sedikit saja, Suster, bahwa tadi mungkin di atas itu sudah kami coba untuk indikator-indikator di dalam pembuatan visi dan misi. Itu sudah kami coba, Suster, Bapak Ibu, dan mungkin kami juga butuh masukan-masukan. Saya kira itu tadi sudah yang sudah kita buat sudah lengkap dijelaskan oleh Bu Lili. Begitu, Suster, Bapak Ibu. Baik, Ibu Lili, Bu Retno, terima kasih sudah share apa yang sudah dilakukan sampai sejauh mana yang sudah dikerjakan berkaitan dengan desain kurikulum kita. Sebentar bisa ditampilkan kembali dengan yang apa tadi, Bu? Kolom tadi, core values-nya bisa ditampilkan sekali lagi yang ada kolom-kolomnya, Bu.